Secara psikologi berlanjut pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan satu psikologi masih dijadikan sebagai acuan wacana yang kemudian mulai diperbincangkan. Perbincangan ini mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dijadikan sebagai bagian dari psikologi, di mana secara psikologi sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari filsafat dimulai ketika pada akhir abad ke-19 dengan pendirian laboratorium psikologi yang pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Kemudian setelah menjadi sebagai disiplin ilmu tersendiri, secara psikologi berlanjut ke spesialis yang kemudian memunculkan cabang-cabang keilmuannya, di mana secara nama psikologi berasal dari bahasa Yunani. Disebutnya telah didapatkan dari dua kata, yaitu psik dan logos, di mana kata psik yang memiliki arti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu. Dalam pengertian ini, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu tentang jiwa manusia. Pada zaman Yunani kuno, semua berbagai jenis bidang ilmu telah dimasukkan sebagai bagian dari filsafat, termasuk psikologi. Dikarenakan para filsuf di masa Yunani kuno menganggap bahwa filsafat sebagai pusat dari semua ilmu pengetahuan. Karena itu, psikologi dapat menerima pengaruh dari yang kuat dari ilmu filsafat, yang mana para ahli Yunani kuno membahas psikologi utamanya dalam hal mengenai hakikat jiwa dan gejala mencirikannya. Para ahli psikolog pada masa ini ialah para filsuf. Dua di antaranya adalah Plato dan Aristoteles. Setelah keruntuhan peradaban Yunani kuno, kajian mengenai jiwa mulai telah dilupakan. Dalam pengenalan terhadap psikologi, sangat banyak macam porsi kita yang telah diperkenalkan mengenai sejarah psikologi pada dalam dunia. Mulai dari zaman Yunani kuno, pemikiran filsuf Aristoteles yang mengembangkan filsafat mengenai ilmu jiwa, yaitu ilmu yang membahas segala hal-hal yang mengenai gejala kehidupan. Kemudian ilmu jiwa ini menjadi ilmu yang otonom, terlepas dari ilmu filsafat, yang ditandai oleh berdirinya laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879 di University of Leipzig, Jerman. Laboratorium ini didirikan oleh Wilhelm Wundt, seorang doktor dari Jerman yang memiliki ketertarikan terhadap riset psikofisik mengenai proses sensori dan atensi. Dengan berdirinya laboratorium ini merupakan tonggak diakuinya psikologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan, sekaligus juga menjadikan sebagai bapak psikologi. Dalam psikologi berkembanglah berbagai aliran dalam psikologi seperti psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, gestalt, social learning, dan lainnya, yang hingga saat ini semakin berkembang dengan psikologi positif, psikologi idegeneos, dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952, di mana psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Di tahun tersebut, Slamet Imam Santoso ditunjuk sebagai ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia, sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia. Lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Imam Santoso sebagai dekan pertama,
kekerasan. Dan pada tahun 1961 berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran, Bandung yang diprakarsai oleh anggota TNI yang juga dikirim dari Belanda dan Jerman untuk mempelajari psikologi dan kemudian ditempatkan di Angkatan Darat dan Angkatan Udara Bandung. Universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi adalah Universitas Gadjah Mada, Jogja. Pada awalnya jurusan psikologi terdapat di dalam Fakultas Pendidikan. Pada tahun 1964, Fakultas Pendidikan berdiri sendiri sebagai sebuah institut, namun jurusan psikologi tetap berada di bawah naungan Universitas Gadjah Mada dan kemudian berdiri sebagai fakultas. Universitas keempat adalah Universitas Airlangga, Surabaya, di mana di universitas ini pada awalnya psikologi tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial, namun pada tahun 1992 menjadi Fakultas Psikologi dengan para stafnya sebagian besar adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, jurusan dan fakultas psikologi semakin banyak bermunculan hingga saat ini, di mana pendidikan psikologi yang ada di Indonesia pada tingkat strata 1 minimal seorang sarjana harus telah lulus 140 SKS selama menjalani perkuliahan. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah peminatan antara lain klinis, pendidikan, industri dan organisasi, dan sosial dan komunikasi. Sebelumnya dikenal psikologi perkembangan dan eksperimen. Namun sekarang ini kedua area tersebut sudah dianggap sebagai salah satu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh semua lulusan sarjana psikologi. Pada pendidikan magister profesi, lulusannya telah diakui untuk menyandang gelar strata magister dan sekaligus menyandang gelar profesi psikolog. Dalam masa pendidikannya, para lulusan ini hanya boleh memilih satu peminatan saja, antara lain yaitu klinik anak, klinik dewasa, industri dan organisasi, pendidikan dan sosial. Setiap universitas memiliki kebebasan untuk memilih mana peminatan yang hendak dibuka, sesuai dengan visi dan misi dari fakultas psikolog dan universitas tersebut. Organisasi psikologi di Indonesia, pendidikan psikolog di Indonesia diatur dan dikontrol oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan izin praktek psikolog diatur dan dikontrol oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI dan Departemen Tenaga Kerja. Di Indonesia terdapat Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikolog Indonesia atau disingkat dengan AP2TPI yang merupakan wadah bagi seluruh universitas yang menyelenggarakan pendidikan psikolog di Indonesia untuk dapat merumuskan segala hal yang terkait pendidikan psikolog di Indonesia. Saat ini terdapat 142 universitas dan sekolah tinggi di Indonesia yang tergabung dalam AP2TPI ini. AP2TPI menyelenggarakan Kolokium Psikologi Indonesia secara berkala saat ini. Untuk akreditasi program studi psikolog mengacu pada Indonesia Qualification Framework atau IQF, atau dikenal juga dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI, yang dirumuskan dalam Forum Kolokium Psikolog Indonesia. HIMPSI sebagai wadah perhimpunan profesi psikolog di Indonesia memiliki misi mengembangkan keilmuan dan profesi psikolog di Indonesia. HIMPSI didirikan pada 11 Juli 1159 dengan nama Ikatan Sarjana Psikolog atau ISPSI. Pada tahun 1998 berlangsung kongres luar biasa di Jakarta. ISPSI mengubah namanya menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau yang disingkat dengan HIMPSI. Hingga tahun 2013 terdapat berbagai organisasi minat atau asosiasi dalam HIMPSI, di antaranya yaitu organisasi minat atau asosiasi terbesar tersebut antara lain 1. Ikatan Psikolog Klinik IPK, kedua Ikatan Psikologi Sosial PS, Ikatan Psikologi Olahraga IPO, dan Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia APPI, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia APSI, Asosiasi Psikolog Islam API, Asosiasi Psikolog Kristen APK,
Asosiasi Psikolog Kesehatan Indonesia (APKI), Asosiasi Psikolog Penerbangan Indonesia, Asosiasi Psikolog Profesi Forensik Indonesia atau APSI4, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau IPPI. Setiap lulusan Fakultas Psikolog bagi S1 maupun magister profesi sangat diharapkan untuk dapat bergabung dalam HIMPSI dan asosiasi atau ikatan di dalamnya. Keuntungan dari bergabung dalam organisasi ini akan didapatkan baik oleh organisasi maupun anggotanya. Untuk organisasi, semakin memahami kondisi di lapangan dan memiliki akses yang luas untuk dapat menyebarkan informasi kepada semua praktisi sehingga kontrol dan penyebaran informasi dapat dilakukan secara merata. Sedangkan bagi anggota akan sangat berguna sebagai jaringan profesional yang menunjang profesi dan juga mendapatkan informasi yang selalu up to date. Demikian penjelasan dari